Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Hikmah, saya dari kelompok 4 akan memaparkan tentang metode penelitian kuantitatif. Dan yang saya hormati Bapak Sofyan Saifrizal selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metodologi penelitian dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan yang pertama, ada baiknya kita tahu subtema apa saja sih yang akan dibahas pada materi saya hari ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua tujuan, ketiga proses pengukuran data kuantitatif, dan yang keempat analisis data kuantitatif. Baik, yang pertama pengertian. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data ini bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Secara umum, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Sebenarnya tujuan penelitian kuantitatif itu sangat banyak, tapi di sini saya hanya memaparkan dua saja. Yang pertama, mengembangkan dan menggunakan model-model matematis. Teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam, proses pengukuran adalah bagian sentral dalam penelitian kuantitatif. Karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Yang kedua, menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Desain penelitian kuantitatif ada dua macam, yaitu deskriptif dan eksperimental. Studi kuantitatif deskriptif melakukan pengukuran hanya sekali, artinya relasi atau variabel yang diselidiki hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi eksperimental melakukan pengukuran antar variabel pada sebelum dan sesudahnya untuk melihat hubungan sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Yang ketiga ada proses pengukuran metode penelitian kuantitatif. Dalam analisis data kuantitatif ada beberapa prosedur yang sering dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan data. Pada penyusunan data ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, hanya memasukkan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, memasukkan data yang bersifat objektif. Yang ketiga, memasukkan data yang autentik. Dan yang keempat, perlu dibedakan antara data informasi dengan kesan pribadi responden. Yang kedua, pengelolaan data. Dalam pengelolaan data ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka ragam jawaban itu ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Yang kedua, coding, yaitu usaha pengklasifikasian jawaban responden dengan jalan menandai masing-masing kode tertentu. Bila analisis kuantitatif, maka kode yang digunakan adalah berupa angka. Yang ketiga, tabulasi, yaitu usaha penyajian data, terutama pengolahan data yang akan menjurus analisis kuantitatif biasanya menggunakan tabel, baik tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang. Yang terakhir ada analisis data. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan statistika. Di sini statistika dalam penelitian kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif juga disebut sebagai analisis sederhana karena memang masih tahap awal. Analisis statistik yang hanya menggambarkan secara jelas data yang disajikan. Penyajian data ini biasanya menggunakan tabel dan grafik serta ukuran tendensi pusat data. Mendeskripsikan data kuantitatif yaitu menggunakan rata-rata, median, dan modus. Ukuran tersebut sering digunakan menggambarkan karakteristik kelompok. Jadi tak lazim kalau di statistik deskriptif akan menemukan banyak modus, median, dan mean. Yang kedua, statistik inferensial. Salah satu bagian penting dari statistik inferensial ini adalah pengujian hipotesis. Ada dua macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol yang dimana suatu pernyataan yang menunjukkan kesamaan atau tidak berbeda. Sebagai lawannya adalah hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yang menunjukkan perbedaan atau tidak sama. Dalam statistik inferensial ini kita harus tahu apa saja sih yang ada dalam statistik inferensial. Yang pertama ada korelasi, yaitu metode yang menggambarkan secara kuantitatif asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Yang kedua dan yang terakhir ada regresi, di mana regresi ini adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya, analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi metode penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.